luar biadab. Ketua LSM Lodaya Karawang tiba-tiba menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi pembohong. Kang Deddy Mulyadi dituding sebagai seorang pemimpin yang hanya sibuk membuat konten. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai sosok pemimpin yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ada dendam pribadi apa Ketua LSM Lodaya Karawang dengan Kang Deddy Mulyadi ini? Pakai logika berpikir, Pak. Dibangun oleh kelas C, kekuatannya 8 ton, kendaraan yang melintas 24 ton. Mana mungkin tidak ambrol? Mana mungkin tidak ambrol? Karena bobotnya lebih dari kekuatan. Bahkan kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten, sehingga ditonton oleh jutaan orang yang menghasilkan duit ada pemilik konten. Hari ini tetap orang Loji tidak bisa ke Karawang, orang Karawang, orang Pangkalan di hilirnya tidak bisa ke Loji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, pada tanggal 17 April 2025, ada aksi unjuk rasa di Kabupaten Karawang. Dalam aksi unjuk rasa itu, Ketua LSM Lodaya menuding bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Menuding bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok pemimpin pembohong. Menuding bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah pribadi yang setiap hari hanya sibuk membuat konten, dan konten tersebut dinonton oleh jutaan orang di bangsa ini. Dan ada banyak hal yang disampaikan oleh Ketua LSM Lodaya Karawang dalam orasinya ini. Lucunya, apa yang disampaikan oleh Ketua LSM Karawang ini sama sekali tidak nyambung dengan materi dalam aksi unjuk rasanya mereka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu orasi dari Ketua LSM Lodaya Karawang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pakai logika berpikir, Pak. Dibangun oleh kelas C, kekuatannya 8 ton, kendaraan yang melintas 24 ton. Mana mungkin tidak ambrol? Mana mungkin tidak ambrol? Karena bobotnya lebih dari kekuatan. Bahkan kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten, sehingga ditonton oleh jutaan orang yang menghasilkan duit ada pemilik konten. Hari ini tetap orang Loji tidak bisa ke Karawang, orang Karawang, orang Pangkalan di hilirnya tidak bisa ke Loji. Itu kenapa yang lebih mengkhawatirkan mereka yang butuh penanganan khusus, orang sakit, orang yang butuh dioperasi karena jembatannya ambruk, harus muter ke Purwakarta, harus muter ke Cariu. Itu kan beresiko tinggi bagi yang perlu penanganan segera. Maka saya sepakat, saya sebagai Ketua LSM Lodaya Jawa Barat Banten, saya juga orang Loji, menyatakan sepakat dengan teman-teman yang ada di berkumpul sini. Mari kita wakafkan diri kita untuk berjuang demi lingkungan kita.
Ini kalau wilayahnya masuk Kabupaten Karawang. Nah, kecamatannya Pangkalan, desanya Taman Sari. Namun di balik pagar itu adalah Sungai Cibeet, itu udah masuk Bekasi. Jadi PT Jusin ini yang memproduksi semen Garuda ada di wilayah Bekasi, tapi pintu gerbangnya di Karawang. Nah, yang menikmati pajak ya Bekasi. Karawang hanya kebagian kemacetan, kekebulan, jalan rusaknya aja. Kita demi memenuhi perut-perut mereka. Mereka lupa di sini kita terima. Enggak, ini kan persoalannya. Ini kita ke demo ke PT-nya. Ini kita bukan demo ke Kang Deddy. Jangan salah paham. Ya, kalau udah berhenti jadi pejabat itu pribadi-pribadi. Tidak mungkin kita mintai pertanggungjawabannya untuk mencabut izin. Pasti ke gubernur yang baru. Merupakan tempat habitat hewan-hewan yang tersisa di Kabupaten Karawang. Ada monyet ekor panjang, ada macan tutul di sana. Dan hari ini mereka akan terusir karena ada tambang di sana, kawan-kawan. Orang Bekasi juga nggak mau dilewati armada PT Jusin. Mereka juga nggak mau jalan rusak. Jadi yang jadi korban ini Karawang. Dari 30 anak perusahaan untuk merusak tambang dan merusak alam di Kabupaten Karawang. Aksi unjuk rasa warga ke PT Jusin. Berhasil bertahan, 32 lainnya akan beroperasi juga, kawan-kawan. Potong dosen. Jadi kita akan mati-matian mengusir Mas Putih Belitung dari Kabupaten Karawang. Tuntutannya satu, tutup tambang, cabut izin tambang PT MPB, anak perusahaan Jusin, tambang kapur. Kedua, perbaikan jalan Badami Loji yang memang banyak rusak di mana-mana akibat armada yang melebihi tonase dari PT Jusin. Ketiga, percepatan jembatan Cicangor yang kemarin runtuh. Nah, kebetulan itu leading sektornya adalah pemerintah provinsi. Para warga Karawang Selatan yang diputus aksesnya. Kita tidak punya banyak akses. Kelucu, urang loji, ayam ke Karawang, lewat Cariu, kudu nepi 3 jam. Kelucu, urang loji, ayam ke Karawang, lewat Purwakarta, nepi 4 jam. Kan goblok pemerintah. Goblok. Kita sepakat ya. Kita berjuang sampai dicabutnya izin pertambangan PT MPD. Kita berjuang sampai ada pernyataan yang tegas dari pemerintah terkait jalan Badami Loji. Sepakat? Kita berjuang sampai ada pernyataan yang tegas dari pemerintah terkait percepatan pembangunan jembatan di Cicangor. Hidup rakyat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Tetapi ada beberapa poin yang mau saya tanggapi terkait dengan cuplikan video ini. Yang pertama, tanggapan saya terhadap pernyataan dari Ketua LSM Lodaya Karawang Banten ini. Pak, belajar dulu etika dalam berkomunikasi. Sebagai seorang orator dalam suatu aksi unjuk rasa, hal yang paling pertama kita kuasai adalah memahami materi unjuk rasanya. Jangan gatal di kepala, bapak garuknya di pantat. Anda ingin menyuarakan aspirasi Anda kepada PT Jusin. Tetapi kenapa? Dalam statement tadi, Anda dengan terang-terang menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Anda menuding bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin pembohong. Anda menuding bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang sibuk membuat konten yang dilihat oleh jutaan orang dan lain sebagainya. Sementara materi unjuk rasa Anda adalah menuntut kepada PT Jusin
agar segera menutup izin tambangnya itu. Kalau tidak salah, ada 3 tuntutan utama dari peserta aksi ini. Yang pertama bahwa harus cabut izin tambang PT MPB anak usaha dari PT Jusin. Lalu yang kedua memperbaiki jalan provinsi Badami-Loji secara total. Dan yang ketiga percepatan pembangunan kembali jembatan Cicangor yang ambruk. Itu adalah materi dalam aksi unjuk rasa yang akan Anda sampaikan kepada PT Jusin. Poin yang kedua, saya secara pribadi menilai bahwa Anda yang adalah ketua LSM ini punya dendam pribadi dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Pertama, saya mau katakan kepada Anda bahwa saya yang bukan masyarakat Jawa Barat, saya merasa iri dengan kebijakan, dengan kualitas, dengan kinerja, dengan keputusan yang ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Saya bukan orang Jawa Barat, tetapi saya merasa iri. Tetapi Anda adalah masyarakat Jawa Barat. Lalu Anda menyatakan statement seperti itu. Dalam tanda kutip, saya mau katakan bahwa kejiwaan Anda terganggu, ataukah Anda memang punya dendam pribadi dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah mata Anda buta? Atau telinga Anda tuli? Melihat dengan segala kebijakan, dengan segala gebrakan yang ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi, yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini, yang selalu berpihak kepada masyarakat Jawa Barat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selama ini. Anda sebagai seorang ketua LSM, sebagai sosok pemimpin, tetapi kalau di dalam diri Anda sudah tanamkan rasa benci, sampai kapanpun Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang membenci kepada Anda. Perbaiki cara komunikasi Anda. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwa sebagai seorang orator dalam suatu aksi, kita harus benar-benar memahami konteks persoalan, konteks permasalahan. Jangan sampai gatal di kepala, Anda garuknya di telapak kaki. Pada poin yang terakhir, saya berharap bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Kerawang ini bisa didengar oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Bahwa dalam aksi demo mereka tadi ada 3 tuntutan yang mereka lakukan. Yang pertama, meminta agar PT MPB anak usaha dari PT Jusin itu dicabut izinnya. Lalu yang kedua, memperbaiki jalan provinsi Badami-Loji secara total. Dan yang ketiga, percepatan pembangunan kembali jembatan Cicangor yang sudah ambruk itu. 3 poin ini menjadi persoalan yang disampaikan oleh para unjuk rasa, dan semoga saja bisa dilanjuti, bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi.
Kalau tidak salah mungkin di tahun 2025 atau tahun 2026 ini, program unggulan dari Kang Deddy Mulyadi adalah untuk memperbaiki infrastruktur khususnya jalan-jalan provinsi yang ada di Jawa Barat ini. Saya pikir ini adalah persoalan yang mungkin saat ini sedang digencarkan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang infrastruktur khususnya jalan-jalan provinsi, sehingga suara dari masyarakat Karawang ini bisa didengar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya bisa menindaklanjuti. Pemirsa sekalian, ini adalah harapan saya bahwa ketika kita ingin menyampaikan orasi berkaitan dengan unjuk rasa itu, kenapa tadi saya agak kecewa dengan Ketua LSM Lodaya Karawang dan Banten di Jawa Barat ini? Saya menilai bahwa beliau ini tidak menguasai materi. Lalu poin yang kedua, kalau memang beliau menguasai materi, berarti fix Ketua LSM ini punya dendam pribadi dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena materi unjuk rasanya itu sesungguhnya ditujukan kepada PT Jusin, bukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Atau lebih tepatnya, persoalan ini selain Anda melakukan unjuk rasa ke PT Jusin, Anda juga perlu sampaikan persoalan ini ke Bupati Karawang, agar Pak Bupati selaku pemerintah daerah bisa menindaklanjuti persoalan ini ke pemerintah provinsi, yakni ke Kang Deddy Mulyadi. Kita ini hidup di negara Indonesia. Semuanya punya mekanisme aturan. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya bagi sahabat atau mungkin bagi saudara dan saudari saya yang biasa turun ke jalan untuk menjadi orator. Harapan terbesar saya bahwa sebelum Anda diminta untuk menjadi orator, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menguasai materi yang akan Anda sampaikan itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja persoalan yang dialami oleh masyarakat Karawang ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, khususnya berkaitan dengan infrastruktur jalan provinsi dan jembatan itu. Harapannya bisa dieksekusi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Buat masyarakat Jawa Barat, tetaplah semangat, tetap dukung Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik. Jabar Istimewa.